Namaku Rania. Kalau saja hari itu aku memilih pulang ke rumah dan menunda urusan skripsiku, mungkin semua yang terjadi setelahnya tidak akan pernah kualami. Siang itu, langit kota Maheswara tampak mendung meski hujan belum turun. Udara terasa lembab dan berat. Setelah menunggu dosen pembimbing selama hampir 2 jam, aku baru mendapat kabar bahwa beliau baru bisa ditemui menjelang sore. Aku menghela napas panjang. Sebagai mahasiswa semester akhir, kejadian seperti itu sebenarnya sudah biasa. Yang menjadi masalah adalah aku juga harus bekerja malam itu. Pukul 4 sore nanti, aku harus mulai bertugas sebagai customer service secara remote. Aku membutuhkan tempat yang tenang, tempat untuk bekerja, tempat untuk beristirahat. Setidaknya hanya untuk 1 malam. Aku membuka aplikasi pemesanan penginapan sambil duduk di kantin kampus. Setelah beberapa menit mencari, aku menemukan sebuah penginapan dengan harga yang jauh lebih murah dibanding tempat-tempat lain di sekitarnya. Foto-fotonya terlihat cukup meyakinkan. Kamar sederhana, tempat tidur, dinding bercat putih. Tidak istimewa, tapi cukup. Tanpa banyak berpikir, aku langsung memesannya. Awalnya, perjalanan menuju lokasi berjalan normal. Namun, semakin dekat ke titik tujuan, jalan yang kulalui semakin sempit. Rumah-rumah mulai jarang terlihat. Beberapa gang tampak kosong tanpa aktivitas. Aku sempat melewati jalan yang sama hingga 3 kali. Anehnya, aplikasi peta terus mengatakan bahwa aku sudah berada di dekat lokasi. Padahal yang kulihat hanya deretan rumah tua dan jalanan yang nyaris tidak dilalui kendaraan. Aneh. Aku memperlambat laju motor. Perasaanku mulai tidak nyaman. Entah kenapa. Akhirnya, aku menemukan sebuah rumah 2 lantai di ujung gang sempit yang diapit tembok-tembok kusam. Aku berhenti. Mesin motorku matikan. Suara di sekitar mendadak terasa hilang. Tidak ada suara televisi dari rumah warga. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada percakapan. Yang terdengar hanya desir angin yang menggesek dedaunan kering di halaman. Mataku menatap bangunan itu. Kalau dibandingkan dengan foto di aplikasi, bentuknya memang sama. Tetapi suasananya berbeda. Sangat berbeda. Cat dindingnya terlihat lebih kusam. Jendelanya tampak gelap. Dan entah kenapa, rumah itu memberikan kesan seolah sudah lama tidak dihuni. Aku turun dari motor. Saat melangkah menuju pintu pagar, bulu kuduku tiba-tiba meremang. Bukan karena takut. Lebih tepatnya seperti perasaan ketika memasuki tempat yang seharusnya tidak kau datangi. Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin hanya karena suasananya terlalu sepi. Ya, hanya itu. Aku lalu menghubungi nomor yang tertera pada aplikasi. Tidak ada jawaban. Ku coba sekali lagi. Masih tidak ada jawaban. Baru pada panggilan ketiga, seseorang mengangkat telepon. Namun, bukannya menyapa, suara laki-laki di seberang justru terdengar kesal. Telepon nomor yang ditempel di pintu. Sambungan langsung terputus. Aku menatap layar ponsel beberapa detik. Perasaan tidak nyaman itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Sejak tadi aku berdiri di depan rumah itu sendirian. Benar-benar sendirian. Padahal gang menuju ke sini tidak terlalu jauh dari jalan raya. Tetapi
Selama hampir 5 menit berada di sana, aku tidak melihat seorang pun melintas. Seolah-olah tempat ini terpisah dari dunia di luarnya. Aku menelan ludah, kemudian perlahan mengangkat kepala. Dan tepat pada saat itulah, pintu rumah terbuka dengan sendirinya dari dalam. Aku membeku. Sesosok wanita muda berdiri di balik pintu yang gelap. Ia tersenyum tipis kepadaku. "Mbak Rania ya?" Aku mengangguk pelan. Wanita itu kembali tersenyum. "Silahkan masuk." Aku tidak tahu kenapa. Namun saat melewati ambang pintu rumah itu, ada satu perasaan yang tiba-tiba muncul dalam benakku. Perasaan yang baru kusadari jauh setelah semuanya terlambat. Seharusnya aku pergi saat itu juga. Aku tidak bertahan lama di kamar itu. Beberapa menit setelah mulai bekerja, aku menyadari colokan listrik di dekat kasur tidak berfungsi. Aku sudah mencoba mencolokkan charger laptop ke beberapa stop kontak yang ada di dalam kamar. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun yang menyala. Awalnya, aku mencoba menghubungi resepsionis yang tadi mengantarkanku ke kamar. Pesanku terkirim, tetapi tidak dibaca. Teleponku juga tidak diangkat. Karena baterai laptop semakin menipis, aku akhirnya memutuskan kembali ke kampus untuk bekerja sambil mengisi daya. Aku baru meninggalkan penginapan itu beberapa jam. Lalu kembali menjelang maghrib setelah mendapat balasan bahwa aku diperbolehkan pindah ke kamar lain yang masih kosong. Saat tiba di depan rumah tua itu, langit sudah berubah gelap. Lampu jalan di gang sempit tempat penginapan berada menyala redup. Sebagian bahkan berkedip-kedip seperti hampir mati. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang entah berasal dari mana. Aku memarkir motor di halaman lalu berjalan masuk. Anehnya, kesan sepi yang kurasakan siang tadi tidak lagi ada. Begitu kakiku menginjak lantai 2, aku langsung mendengar suara-suara. Suara seorang wanita yang sedang berbincang dengan seseorang. Suara beberapa lelaki tertawa pelan. Dentingan sendok mengenai piring. Gesekan kursi yang digeser. Bahkan sesekali terdengar tangisan bayi dari arah yang sulit kutentukan. Aku berhenti di anak tangga terakhir dan mendengarkan. Untuk beberapa saat, perasaan tegang yang sejak tadi menempel di dadaku perlahan berkurang. Syukurlah. Ternyata memang ada banyak tamu lain yang menginap di sini. Mungkin siang tadi mereka sedang keluar semua, pikirku. Aku berjalan menyusuri koridor menuju kamar baru yang kupilih. Semakin jauh melangkah, suara-suara itu semakin jelas. Rasanya seperti berada di sebuah rumah kos yang dihuni banyak keluarga. Ada yang sedang memasak, ada yang mengobrol, ada yang bercanda. Suasana yang seharusnya terasa biasa. Namun entah kenapa ada sesuatu yang menggangguku. Aku tidak pernah melihat satupun orang. Padahal suara mereka terdengar begitu dekat. Seolah-olah hanya terhalang oleh dinding tipis. Aku berhenti di depan salah satu pintu kamar. Dari dalam terdengar suara 2 orang sedang berbicara pelan. Aku tidak bisa menangkap isi percakapannya, hanya nada suaranya saja. Karena penasaran, aku sedikit menoleh ke arah celah pintu yang terbuka. Dan pada saat itulah, semuanya berhenti. Mendadak, tidak perlahan, tidak berkurang sedikit demi sedikit, melainkan benar-benar berhenti. Tawa itu lenyap, percakapan itu hilang. Suara bayi tidak terdengar lagi. Bahkan suara langkah kaki yang sebelumnya samar di koridor
ikut menghilang. Aku berdiri mematung. Koridor itu kini begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Perlahan, aku mendorong pintu kamar yang tadi kudekati. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah ruangan berdebu dengan lampu redup yang menggantung di langit-langit. Aku buru-buru menutup pintu kembali. Mungkin mereka masuk kamar lain. Gumamku mencoba menenangkan diri. Meski begitu, langkahku menjadi lebih cepat. Aku masuk ke kamar baru, lalu menutup pintu rapat-rapat. Tidak lama kemudian, saat aku kembali fokus bekerja di depan laptop, suara-suara itu muncul lagi. Sama seperti sebelumnya. Terdengar jelas, seolah koridor di luar sedang dipenuhi penghuni. Aku mencoba mengabaikannya. Namun semakin lama aku mendengarkan, semakin sulit menghilangkan perasaan bahwa sesuatu sedang mengamatiku dari balik pintu. Sesekali aku merasa ada langkah kaki yang berhenti tepat di depan kamar. Diam, tidak bergerak. Seolah seseorang berdiri di sana. Aku beberapa kali memberanikan diri mengintip melalui celah bawah pintu. Tetapi setiap kali kulakukan, koridor selalu terlihat kosong. Tidak ada bayangan kaki. Tidak ada siapa-siapa. Meski begitu, suara kehidupan di luar tetap berlangsung seperti biasa. Malam semakin larut. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke penginapan itu, aku mulai merasa bahwa rumah tua ini bukan sekedar bangunan yang sepi. Ada sesuatu yang membuatnya terasa hidup. Sesuatu yang tidak bisa kulihat, tetapi jelas menyadari keberadaanku. Pukul menunjukkan hampir 10:30 malam ketika aku akhirnya menutup laptop. Mataku terasa lelah, punggungku pegal. Sejak sore, aku duduk di kamar itu tanpa banyak bergerak. Aku meregangkan tubuh perlahan, lalu mengembuskan napas panjang. Saat itulah aku menyadari satu hal. Sejak datang ke penginapan ini, aku belum pernah melihat kamar mandi. Awalnya aku berniat mengabaikannya. Namun rasa ingin buang air kecil semakin tidak tertahankan. Dengan malas, aku bangkit dari kasur dan membuka pintu kamar. Begitu pintu terbuka, suasana koridor langsung menyambutku dengan keheningan yang aneh. Padahal beberapa menit sebelumnya, aku masih mendengar suara orang mengobrol di luar. Suara tawa, suara bayi menangis. Namun sekarang semuanya terdengar lebih jauh. Samar. Seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Aku melangkah keluar. Lampu-lampu kuning di langit-langit koridor memancarkan cahaya redup yang membuat lorong itu tampak lebih panjang dari seharusnya. Di beberapa bagian, bayangan hitam memenuhi sudut-sudut ruangan. Aku mencoba tidak memikirkannya. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamku pelan. Aku mulai berjalan menyusuri koridor. Barulah aku menyadari bahwa hampir semua pintu kamar di lantai 2 terbuka. Dan di dalam kamar-kamar itu ada penghuni. Orang pertama yang kulihat adalah seorang kakek tua. Ia duduk sendirian di sebuah kursi kayu. Tubuhnya menghadap dinding. Punggungnya sedikit membungkuk. Rambutnya putih seluruhnya. Aku sempat berpikir beliau sedang beristirahat.
Namun saat aku melewati pintunya, ia tidak bergerak sedikit pun, tidak menoleh dan tidak bereaksi. Seolah aku tidak ada. Aku melanjutkan langkah. Beberapa meter kemudian, aku melihat kamar lain. Di sana ada pasangan suami istri. Sang wanita berbaring di atas kasur, sementara pria di sampingnya duduk di tepi tempat tidur. Keduanya diam. Mereka hanya berada di sana, membeku dalam aktivitas masing-masing. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Biasanya, jika seseorang melewati kamar yang terbuka, penghuni di dalam akan menoleh sekilas. Minimal menunjukkan bahwa mereka sadar ada orang lain di sekitar mereka. Tetapi tidak dengan orang-orang ini. Mereka terlihat hidup, namun tidak benar-benar hadir. Aku terus berjalan. Semakin jauh menyusuri koridor, semakin banyak penghuni yang kulihat. Seorang pria muda duduk sendirian di kursi plastik. Seorang wanita berbaring membelakangiku. Seorang pria lain berdiri di dekat jendela. Tidak ada yang tampak menyeramkan. Tidak ada wajah rusak. Tidak ada sosok mengerikan. Justru itu yang membuat semuanya terasa salah. Mereka terlihat seperti orang-orang biasa yang sedang menjalani kehidupan biasa. Tetapi suasana di sekitar mereka terasa kosong. Seperti melihat foto-foto lama yang tiba-tiba bergerak. Aku tidak tahu kenapa pikiran itu muncul. Namun semakin lama aku berada di koridor itu, semakin sulit menghilangkannya. Lalu aku melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Seorang pria mengenakan hoodie hitam. Tubuhnya menghadap ke arah yang berlawanan. Diam, tidak bergerak. "Mas, permisi." Tidak ada jawaban. Aku menelan ludah. "Mas, kamar mandinya di mana ya?" Beberapa detik berlalu. Pria itu tetap diam. Aku bahkan sempat berpikir dia tidak mendengarku. Kemudian perlahan, sangat perlahan, tangannya terangkat, menunjuk ke arah lorong sempit yang lebih gelap di ujung koridor. Tanpa menoleh sedikit pun. Lurus. Hanya satu kata. Suaranya terdengar datar. Aneh. Seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan untuk berbicara. Aku mengucapkan terima kasih, lalu berjalan menuju arah yang ditunjuk. Lorong itu jauh lebih gelap dibanding bagian lain penginapan. Lampu di atasnya berkedip pelan. Udara terasa lebih dingin. Bahkan aroma lembab yang sejak tadi samar, kini tercium jauh lebih kuat. Setelah beberapa langkah, aku akhirnya menemukan kamar mandi. Pintunya terbuka. Lampunya menyala redup. Namun begitu melihat ke dalam, aku langsung berhenti. Lantai kamar mandi itu kering kerontang. Di sudut-sudutnya terdapat sarang laba-laba. Bak air dipenuhi lumut hijau. Dindingnya kusam. Tidak terlihat seperti kamar mandi yang digunakan setiap hari. Lebih mirip kamar mandi yang sudah lama ditinggalkan. Aku berdiri beberapa saat di depan pintu. Perasaan tidak nyaman semakin besar. Jika kamar mandi ini terbengkalai, lalu para penghuni itu mandi di mana? Pertanyaan itu membuatku teringat pada pria berambut basah yang kulihat sore tadi. Aku masih ingat jelas.
Rambutnya benar-benar basah, seperti baru selesai mandi. Tetapi kalau kamar mandi ini kondisinya seperti ini, dari mana air itu berasal? Tiba-tiba hawa dingin menyapu tengkukku. Bukan angin, rasanya lebih seperti seseorang baru saja berdiri sangat dekat di belakangku. Sangat dekat. Aku membeku. Napas terasa tertahan di dada. Perlahan aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Lorong di belakangku kosong. Sunyi. Merinding. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya, malam itu aku benar-benar merasa tidak sendirian. Dan perasaan itu tidak hilang. Bahkan setelah aku kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku kembali ke kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kunci pintu langsung kuputar 2 kali. Entah kenapa, tindakan sederhana itu membuatku sedikit lebih tenang. Meski sebenarnya aku tahu, jika memang ada sesuatu yang ingin masuk, kunci itu mungkin tidak akan berarti apa-apa. Aku merebahkan tubuh di atas kasur tipis. Lampu kamar masih menyala. Aku tidak berani mematikannya. Di luar, suara-suara penghuni masih terdengar samar. Kadang terdengar tawa, kadang terdengar percakapan, kadang hanya suara langkah kaki yang berjalan pelan melewati depan kamarku. Rumah itu terasa hidup, namun justru itulah yang membuatku semakin gelisah. Semakin kupikirkan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Aku belum pernah melihat penghuni turun atau naik tangga. Aku tidak pernah melihat kendaraan lain terparkir di halaman. Aku bahkan tidak pernah melihat resepsionis itu lagi setelah mengantarkanku ke kamar. Seolah semua orang di rumah ini hanya muncul ketika aku tidak benar-benar memperhatikan mereka. Aku berusaha mengalihkan pikiran. Ku buka ponsel. Lalu tanpa sadar, aku kembali membuka aplikasi tempat aku memesan penginapan itu. Awalnya, aku hanya ingin melihat detail pemesananku. Namun entah kenapa, jariku justru menekan bagian ulasan. Satu persatu ulasan mulai kubaca. Awalnya biasa saja. Keluhan soal kamar, keluhan soal kebersihan, keluhan soal pelayanan. Namun, semakin ke bawah, isi ulasan mulai berubah. Lokasi tidak sesuai foto. Bangunan terlihat terbengkalai. Tidak ada petugas saat saya datang. Akhirnya, saya membatalkan dan pergi. Aku mengernyit. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat. Aku terus menggulir layar. Lalu menemukan ulasan lain. Rumah ini kosong. Tanganku berhenti. Aku membaca ulang kalimat itu. Pelan. Rumah ini kosong. Aku membuka ulasan berikutnya. Jangan datang malam hari. Alamatnya memang benar, tapi bangunannya sudah tidak beroperasi. Tidak ada resepsionis. Tidak ada penghuni. Rumah itu kosong. Napas yang sejak tadi terasa normal mulai terasa berat. Aku terus membaca. Semakin banyak ulasan yang kubuka, semakin seragam isi mereka. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Bangunan yang sekarang kutempati adalah rumah kosong. Tidak mungkin, gumamku pelan. Aku buru-buru membuka foto-foto yang diunggah para pengunjung. Seketika darahku terasa dingin. Foto yang mereka unggah memperlihatkan rumah yang sama. Rumah yang kutempati sekarang.
Namun dalam foto-foto itu, halamannya dipenuhi rumput liar. Jendelanya gelap. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada satupun tanda kehidupan. Aku menatap foto itu cukup lama. Lalu perlahan mengangkat kepala. Mataku menyapu kamar tempatku berada. Dinding kusam, lampu redup, lantai semen, kasur tipis. Tiba-tiba semuanya terasa berbeda. Seolah aku baru melihat kondisi kamar ini untuk pertama kalinya. Pikiranku mulai memutar ulang seluruh kejadian sejak siang. Wanita resepsionis yang membukakan pintu. Pria berambut basah yang kulihat di halaman. Suara bayi. Suara keluarga yang bercakap-cakap. Kakek tua yang duduk menghadap tembok. Pria berhoodie hitam. Semuanya muncul satu persatu di dalam ingatanku. Dan semakin kuingat, semakin terasa tidak masuk akal. Kakek itu tidak pernah bergerak. Pasangan suami istri itu tidak pernah berbicara. Pria berhoodie itu tidak pernah menoleh. Aku bahkan tidak pernah melihat siapapun benar-benar berpindah tempat. Mereka hanya ada. Seolah sudah berada di posisi yang sama sejak awal. Lalu sebuah pikiran muncul di kepalaku. Pikiran yang sejak tadi berusaha ku hindari. Pikiran yang membuat tengkukku langsung dingin. Jika rumah ini memang kosong, lalu siapa yang mengantarkanku ke kamar? Siapa yang bercakap-cakap di luar? Siapa orang-orang yang kulihat di koridor? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku membeku. Tidak berani bergerak. Tidak berani bernapas terlalu keras. Jantungku berdegup begitu kencang hingga terasa memenuhi seluruh ruangan. Ketukan pelan terdengar dari balik pintu. Aku menatap ke arah gagang pintu. Beberapa detik berlalu, kemudian terdengar suara seseorang. Sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Namun cukup jelas untuk kudengar. Masih bangun ya. Aku langsung menarik selimut sampai ke dada. Tubuhku gemetar. Karena aku mengenali suara itu. Itu suara resepsionis yang tadi siang mengantarkanku ke kamar. Padahal, menurut semua ulasan yang baru saja kubaca, tidak pernah ada resepsionis di rumah ini. Aku tidak tidur malam itu sama sekali. Setelah mendengar suara perempuan yang berbisik dari balik pintu, tubuhku seperti kehilangan kemampuan untuk beristirahat. Aku hanya duduk di sudut kasur, punggung menempel ke dinding. Selimut menutupi sebagian tubuhku, sementara mataku terus mengawasi pintu kamar. Takut jika sewaktu-waktu gagang pintu itu bergerak, atau lebih buruk lagi, terbuka dengan sendirinya. Beberapa kali aku masih mendengar langkah kaki di koridor. Kadang terdengar dekat, kadang terdengar jauh. Sesekali terdengar suara seseorang berjalan perlahan melewati depan kamarku, lalu berhenti, diam, seolah sedang berdiri tepat di luar, mendengarkan. Aku tidak berani mengintip.
Aku tidak berani membuka pintu. Yang bisa kulakukan hanyalah berdoa dalam hati dan berharap malam segera berakhir. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku beberapa kali melihat layar ponsel hanya untuk memastikan waktu benar-benar bergerak. Pukul 1, 2, 3, 4. Dan akhirnya suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Aku hampir menangis saat mendengarnya. Belum pernah dalam hidupku suara azan terdengar seindah itu. Seolah ada seseorang yang datang menarikku kembali ke dunia yang normal. Tanpa membuang waktu, aku segera memasukkan laptop ke dalam tas, menggulung charger, mengambil jaket, lalu berdiri di depan pintu kamar. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Sebagian diriku berharap koridor di luar sudah ramai oleh penghuni yang bersiap menjalani aktivitas pagi. Namun sebagian lagi takut melihat apa yang mungkin menungguku di sana. Aku menarik nafas panjang, kemudian membuka pintu. Koridor itu kosong, sangat kosong. Aku berdiri beberapa detik tanpa bergerak, mencoba memahami apa yang sedang kulihat. Lampu-lampu kuning masih menyala redup seperti semalam. Pintu-pintu kamar masih terbuka. Semuanya persis seperti beberapa jam sebelumnya. Namun, ada satu perbedaan besar. Tidak ada siapa-siapa. Kamar tempat kakek tua duduk kini kosong. Kursi kayunya masih berada di tempat yang sama. Tetapi tidak ada orang yang duduk di sana. Kamar pasangan suami istri juga kosong. Kasurnya bahkan terlihat tidak pernah digunakan. Pria berhoodie hitam yang berdiri di ujung lorong juga menghilang. Begitu pula seluruh penghuni lain yang kulihat malam sebelumnya. Seolah mereka tidak pernah ada. Seolah aku hanya membayangkan semuanya. Aku mulai berjalan cepat. Kemudian semakin cepat. Aku tidak ingin berada di lantai 2 itu lebih lama lagi. Tangga yang semalam terasa biasa, kini tampak jauh lebih menyeramkan. Bayangan-bayangan gelap masih menempel di setiap sudut rumah. Udara lembabnya terasa lebih menusuk. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Rumah itu memang terlihat kosong, benar-benar kosong, persis seperti foto-foto yang kulihat di ulasan. Aku segera keluar menuju halaman. Motor masih terparkir di tempat yang sama. Aku hampir berlari menghampirinya. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke kontak. Aku hanya ingin pergi secepat mungkin. Namun sebelum sempat menyalakan mesin, aku melihat beberapa orang memasuki gerbang rumah. Mereka adalah pria-pria berpakaian putih. Sebagian mengenakan sarung, sebagian memakai peci. Mereka tampak seperti warga yang baru pulang dari sholat subuh. Pemandangan yang sangat normal, sangat manusiawi. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasa sedikit lega. Mungkin aku akhirnya bertemu orang sungguhan. Aku bahkan hampir tersenyum. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Salah satu pria tersebut tiba-tiba menoleh ke arahku. Kemudian tersenyum tipis. Entah kenapa senyum itu terasa aneh. Bukan menyeramkan, bukan juga mengancam, tetapi terlalu akrab, seolah ia mengenalku. Padahal aku yakin belum pernah melihatnya sebelumnya.
Pria itu terus menatapku, lalu berjalan beberapa langkah mendekat. Jantungku kembali berdegup kencang. Aku tidak tahu kenapa, tetapi instingku mengatakan ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Kemudian pria itu membuka mulut. "Sudah mau pulang?" Aku tidak menjawab. Tubuhku terasa kaku. Pria itu masih tersenyum, lalu melanjutkan kalimatnya. "Cepat sekali," kata pria itu. Darahku seperti membeku. Aku tidak pernah berbicara dengan pria itu. Aku tidak pernah memperkenalkan diri. Aku bahkan tidak mengenalnya. Namun, cara ia berbicara terdengar seperti seseorang yang sudah lama tinggal bersama penghuni rumah itu. Seperti seseorang yang menganggap kehadiranku di sana adalah hal yang biasa. Tanpa mengatakan apapun, aku langsung menyalakan motor. Mesinnya meraung. Aku memutar gas dan keluar dari gang sempit itu secepat mungkin. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Bahkan ketika merasa ada beberapa pasang mata yang terus mengawasiku dari belakang. Aku baru berani menghentikan motor setelah berada cukup jauh dari lokasi. Matahari mulai muncul. Jalanan kembali ramai. Orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Segalanya tampak normal. Namun aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Beberapa minggu kemudian, aku mencoba mencari informasi tentang rumah tersebut. Tetapi tidak banyak yang bisa kutemukan. Sebagian warga bahkan mengaku tidak tahu bahwa tempat itu pernah dijadikan penginapan. Yang lain hanya tersenyum dan menyuruhku melupakan kejadian itu. Seolah mereka tidak ingin membahasnya. Namun hingga hari ini, satu pertanyaan masih terus menghantuiku. Jika rumah itu memang kosong, siapa orang-orang yang kulihat malam itu? Dan mengapa pria berpakaian putih itu berbicara seolah aku adalah salah satu dari mereka? Kadang-kadang, saat terbangun di tengah malam, aku masih memikirkan kemungkinan yang paling menakutkan. Mungkin mereka memang penghuni rumah itu. Atau mungkin aku hampir menjadi salah satu penghuni yang tidak pernah pulang.